Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah mensupport atau sudah menantikan video terbaru ya atau updatean terbaru dari channel Solusi Hutang yang hadir di layar smartphone Anda. Mungkin kalau Anda buka YouTube mungkin hadir hampir setiap hari ya, bukan hampir lagi tapi sudah bisa dibilang setiap hari hadir di YouTube gitu loh. Jadi saya ucapkan terima kasih dan terima kasih selalu buat Anda. Tidak bosan-bosannya untuk mensupport ataupun menonton video-video terbaru dari saya. Oke. Ini ada ya satu curhatan atau yang dia kirim melalui tim saya. Tapi yang uniknya ini yang bersangkutan satu kota loh dengan saya ya, atau satu provinsi dengan saya gitu. Jadi makanya di sini judulnya seorang ibu rumah tangga asal Padang terjebak 20 juta di pinjol gitu loh. Panik. Emang pastilah ya. Jangankan ibu rumah tangga, seorang anggota polisi, TNI, ibu Persib, ibu Bayangkari dan lain sebagainya yang mungkin mereka lebih kuat ya karena seorang aparat negara ya. Tapi enggak juga. Kalau sudah berhadapan dengan yang namanya pinjaman online, tanpa kecuali semua dimakan sama pinjol gitu. Karena kenapa? Karena mereka tidak diketahui di mana keberadaan mereka. Mereka bersembunyi di balik smartphone atau segala macam, sehingga mereka bebas melakukan intimidasi kepada Anda tanpa ada yang perlu dia khawatirkan gitu loh. Ya, dan ini yang mau kita bahas. Ini seorang ibu ya, asal Sumatera Barat, Padang katanya. Ini Sumbar, di sini Sumbar, berarti satu provinsi dengan saya. Ya, sebenarnya yang sudah saya temui di wilayah tempat kota kelahiran saya ini ya, atau yang saya asli orang Minang ini, yang saya temukan bukan satu atau dua orang lagi, tapi sudah ratusan gitu loh. Bahkan saya yakin ini bukan ratusan lagi, tapi akan mencapai jumlahnya ribuan. Tapi masih banyak dari teman-teman itu, tahu lah ya kalau prinsip orang Minang itu seperti apa. Kalau masih bisa bersembunyi ya bersembunyi ya, nanti akan keluar setelah habis gitu loh. Bahkan ada satu cerita gini, bukan cerita ya tapi fakta gitu loh. Di dekat rumah saya, palingan 3 atau 4 rumah lah jaraknya dari rumah saya ya, itu terjebak di pinjaman online ya. Dia gadein motor, jual handphone, jual emas, tapi nggak selesai juga ya. Saya tahunya dari siapa? Dari orang lain. Kenapa si A tiba-tiba begitu haus akan uang, di sini minjam, di sini minjam, di sini minjam, dan saya dapat bocoran bahwa si A ini terjebak di pinjaman online. Orang kampung saya loh ya, terjebak di pinjaman online. Sudah coba arahin belum? Sudah, kami sudah ngarahin, coba ke sana, tapi dia nggak pernah hadir ke saya. Mungkin kenapa? Karena rasa malu gitu loh. Rasa malu itu yang paling pertama. Yang kedua, nggak mungkin lah ini. Saya tahu kok si Medi dari kecil kayak mana watak orangnya, ya. Atau si Medi dari remaja dia kayak mana pergaulan orangnya. Nggak mungkin lah dia bisa ngurus hal ini, terlalu jauh jangkauan ini. Itulah kelebihan kalau kita saling kenal. Padahal dia bertanya sama saya bisa akhiri itu, saya akhiri gitu loh. Saya bisa akhiri, dia mungkin nggak akan jual motor, jual emas, kehabisan uang. Tapi akibat ketidakpercayaan, selalu merendahkan karena dia tahu proses seseorang ini dari kecil sampai besar, sehingga dia nggak tahu pengalaman orang ini, jangkauan dia sampai kemana. Itulah yang terjadi di daerah saya ini. Oke, ini ada satu curhatan, itu terlalu panjang ya. Anda boleh lihat di sini. Selamat sore bang, saya Ratih, seorang ibu rumah tangga asal Sumbar ya. Saat ini saya terjerat hutang di beberapa pinjol ilegal dan legal, jumlahnya sudah mencapai 20 jutaan. Saya nggak tahu mau mengadu kemana bang, otak saya udah buntu. Kasihan anak-anak saya beberapa hari ini nggak keurus. Mohon bantu dan support saya bang, apa yang harus saya lakukan selanjutnya ya. Seorang ibu rumah tangga, saya sebut aja namanya ya, Ratih. Tapi Ratih ini kan bukan satu atau dua orang gitu loh
banyak jumlahnya, itu tidak akan bisa spesifik kemana arahnya ya. Tapi di sini yang sangat disayangkan, saya nggak tahu mau mengadu kemana ya. Anda kan sudah mengadu ke saya gitu loh, masuk ke tim saya dengan chat saya. Tinggal PR Anda adalah di mana Medibro nih ya. Saya berada di Padang Pariaman, Anda boleh jumpai ke situ, atau di Padang Kota, Anda boleh jumpai ke situ ya. Tinggal Anda masuk ke Instagram saya aja, habis itu bertanya di situ, ataupun Anda masuk ke grup Facebook saya, tanya admin saya di mana alamat Medibro nih, saya satu kota ini nih. Kita berdiskusi. Yang pertama ya. Habis itu di sini otak saya udah buntu. Ya pastilah, makanya saya bilang di awal tadi, jangankan Anda ya, seorang anggota TNI lah, itu pembinaan fisiknya lumayan banget kerasnya gitu loh ya, masih down ketika menghadapi debt collector, ketika rasa bersalah tadi datang gitu loh ya. Apalagi kita yang tidak ada menempuh jenjang pendidikan, mau pendidikan fisik, pembinaan ini segala macam nggak ada, tiba-tiba kita mendapatkan serangan seperti ini, ya pasti gitu loh ya. Tapi otak buntu jangan selalu dipelihara ya. Habis itu di bawahnya, kasihan anak-anak saya beberapa hari ini nggak keurus, itu akibat dari otak Anda buntu ya. Makanya ketika kebuntuan itu datang kepada Anda, jalannya adalah ambil wudhu, sholat kalau memang Anda Islam ya. Kalau Anda tidak Islam, yaudah berdoalah menurut keyakinan Anda gitu. Jangan diiringi kebuntuan dari pikiran tadi, karena kalau Anda iringi kebuntuan tadi, Anda bisa bertindak di luar logika ataupun akal sehat manusia gitu loh ya. Itu ini untuk spesial ini, atau dunsana saya lah yang satu provinsi ya, satu provinsi kita, satu ibu kota juga boleh gitu loh. Karena saya perhatikan ratusan yang terjebak di pinjaman online di wilayah Padang, mereka tahu itu di mana keberadaan saya, sebagian mereka pasti tahu, tapi enggan ya untuk berkonsultasi secara langsung, kita berbicara secara langsung, enggan. Malah dia banyak masuk ke tim saya. Masuk ke tim saya itu terkadang bertepatan, cepat dia tanggapi ya. Tim membaca dan langsung menjawab dari chatan Anda. Terkadang menunggu berhari-hari gitu ya. Atau Anda kan bisa masuk, atau Anda bisa di YouTube juga boleh, di Instagram juga boleh, sampaikan aja gitu ya. Dan saya yakin itu banyak yang kayak mana ya, laporan dari orang-orang sekitar juga ya, bukan dari tim saya, tapi dari orang sekitar yang satu kampung. Terjebak di pinjaman online juga loh, beli handphone ini nih segala macam dengan gaya hidup segala. Waduh, bilang gitu ya. Cuman tanggapan saya cuman itu aja, karena yang bersangkutan tidak datang kepada saya gitu ya. Lain hal kalau bersangkutan datang kepada saya, ya boleh. Nggak mungkin juga saya menjumpai si A ya dengan PD-nya saya datang, benar nggak ini ada utang? Nggak mungkin. Otomatis saya akan menunggu Anda datang bercerita, baru saya tunjukkan satu jalannya. Tapi kalau Anda kurang yakin dan kurang apa, ya udah Anda cari aja, terpaksa Anda meraba-raba dulu di YouTube gitu ya. Tapi saran saya buat Ibu Rati ini, karena jumlahnya yang sudah mencapai 20 jutaan, saya cuma mengingatkan Anda, jangan pernah diperpanjang, jangan pernah dicicil ya. Itu paling utama Anda harus pahami dulu ya. Karena semakin Anda mengikuti untuk memperpanjang, ini permasalahan ini bukan semakin selesai. Bisa jadi utang Anda yang 20 juta satu bulan ke depan bisa menjadi 40 juta ya. Karena Anda memperpanjang. Dengan Anda memperpanjang, debt collector merasa bahwa mendapatkan sesuatu yang menarik dari Anda. Jadi ada satu keuntungan tersendiri, dan dia akan iringi Anda gitu loh, dengan berbagai macam tekanan kayak mana dia meraih uang Anda tanpa mengurangi porsi utang. Makanya stop memperpanjang. Itu paling pertama dulu. Yang kedua itu apa tadi teh? Yang kedua, saya nggak tahu mau mengadu kemana bang. Ada jalan mengadu itu sama Tuhan gitu. Karena segala cobaan yang ada dapat hari ini itu karena izin dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena apa manusia. Oke, itu sesaat kecerobohan kita, tapi kalau bukan karena izin, semuanya tidak terjadi kepada Anda. Tapi karena izin dan sudah garis tangan Anda untuk melalui hal ini, terima dan kembalikan. Tetap berdoa dan minta ampun, minta petunjuk yang terbaik. Insya Allah saya yakin Anda pasti akan menemukan jalan yang terbaiknya ya.
Habis itu pikiran saya buntu sehingga anak-anak tidak terurus. Ini jangan sampai terjadi. Itu aja. Ya, jangan sampai terjadi. Karena pinjol tidak akan membunuh Anda, yang membunuh Anda adalah pikiran dan rasa takut Anda. Pinjol tidak akan membunuh Anda, tapi pikiran Anda yang buntu seperti tadi, itulah sebenarnya yang akan mencelakai diri Anda. Anda berpikir lebih dari fakta yang terjadi sebenarnya. Ya, kalau ada waktu Anda boleh berdiskusi dengan saya. Silahkan hubungi saya via Instagram ataupun dari Facebook sendiri gitu loh. Atau Anda berada di seputaran Kota Padang, Anda pasti akan melihat saya terus gitu loh. Ya, karena hampir setiap hari saya berada di Kota Padang. Ya, jadi mungkin dari saya cuman itu aja, spesial buat yang ibu tadi yang bertanya ya, atau umumnya teman-teman yang berada di wilayah Sumbar dan juga teman-teman yang berada di area Indonesia lainnya gitu ya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.